Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita mau datang, kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
sungguh besar anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu, buat segala kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau tinggikan nama Yesus. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera dan selamat pagi. Kita kembali bersama-sama beribadah untuk memuji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan buat kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk firman pada kesempatan pagi hari ini saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Satu ayat akan kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa tutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, sepintas ayat ini tidak terlalu asing buat kita, tetapi pada pagi hari ini saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu menyoroti akan keunikan ayat ini
yaitu di mana ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, dia mengidentifikasi sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa Allah cukup mengenal orang-orang yang dikasihinya. Berangkat dari ayat ini, judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan saat ini adalah mengenal nama. Sekali lagi, mengenal nama. Saudara, mengenal nama bagi beberapa orang itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan namanya dikenali seseorang, maka seseorang itu akan merasa diperhatikan, merasa penting, dan merasa dihargai. Tetapi masalahnya adalah ada beberapa orang yang cukup kesulitan untuk mengingat nama-nama orang yang menjadi kenalannya, termasuk kadang-kala saya yang seringkali agak kesulitan untuk mengenal nama beberapa orang yang menjadi kenalan saya. Wajah tahu, ingat, tetapi ketika beranjak kepada siapa namanya, kadang-kala saya merasa sedikit kesulitan, sehingga ada beberapa orang yang selalu ganggu-ganggu saya, berkata, "Pak, nama saya siapa?" Nah, saudara, tetapi dalam teks ini kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan memperkenalkan identitas dirinya. Dia adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, menunjukkan bahwa Tuhan mengenal nama daripada orang-orang yang dikasihinya. Nah, berangkat dari teks ini saya ingin menyampaikan 3 hal, saudara, terkait bagaimana tentang mengenal nama. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa mengenal nama itu menandakan adanya pengenalan pribadi. Kenapa? Karena nama itu selalu diasosiasikan dengan kepribadian seseorang. Ketika kita menyebut nama, nama itu selalu mengarah kepada gambaran daripada kepribadian karakteristik dari orang tersebut. Contoh misalkan, kalau kita mendengar nama Daud, tokoh dalam Alkitab itu, maka nama Daud selalu diasosiasikan, digambarkan sebagai seorang pemuda yang pipinya kemerah-merahan. Dia adalah seorang gembala ternak kambing domba. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki keberanian untuk menghadapi peperangan melawan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Atau juga nama Daud selalu diasosiasikan sebagai seorang raja yang cukup berhasil di kerajaan Israel, sebagai pendiri dari kerajaan Israel yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya kalau kita mendengar nama Goliat, nama Goliat ini selalu diasosiasikan kepada seorang pria perkasa yang gagah, yang berani, yang ngomongannya cukup tajam, kasar, dan sebagainya. Artinya di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa nama itu selalu diasosiasikan dengan kepribadian seseorang. Siapapun kenalan saudara, ketika saudara mengenal nama itu, pasti pikiran kita langsung terarah pada karakteristik orang tersebut. Itu sebabnya saya katakan, Bapak Ibu, bahwa mengenal nama itu artinya kita mengenal kepribadian seseorang. Di dalam Alkitab, nama itu selalu berelasi, ada hubungan dengan pekerjaan daripada orang yang memiliki nama tersebut. Contoh misalkan kalau saya membaca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, nama Yesus, teks itu berkata begini, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nama Yesus dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai juru selamat manusia. Artinya adalah bahwa nama tidak pernah bisa lepas dari karakteristik kepribadian seseorang yang memiliki nama tersebut.
Inilah hal yang pertama yang bisa kita pelajari, bahwa nama ternyata langsung berkorelasi dengan kepribadian seseorang. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa yang kedua adalah mengenal nama itu artinya menunjukkan keintiman sebuah hubungan. Kenapa? Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu, tidak ada pengenalan tanpa tahu nama identitas. Tidak ada kita bisa mengatakan saya kenal seseorang tanpa kita tahu nama orang tersebut. Saya bisa mengatakan saya kenal pimpinan saya, maka artinya bahwa saya tahu nama pimpinan saya. Ketika saya berkata bahwa saya mengenal murid saya, maka saya akan tahu nama daripada murid saya. Ini sesuatu keterkaitan yang sangat tidak bisa lepas. Itu sebabnya tadi saya katakan pada poin yang kedua ini, saya ingin sampaikan bahwa mengenal nama itu artinya menunjukkan keintiman sebuah hubungan. Karena tidak mungkin sebuah hubungan yang intim itu bisa terbangun tanpa kita mengenal nama tersebut. Saya sebagai seorang suami pasti kenal nama istri saya. Dengan kenal itu maka terjalinlah sebuah hubungan yang intim. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa tahu bahwa seseorang tidak mungkin memiliki hubungan yang intim tanpa orang itu mengenal nama daripada relasinya tersebut. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana cara Paulus memberikan salam kepada jemaat-jemaat yang dilayani, salam itu selalu diikuti dengan penyebutan nama. Misalkan salam kepada Timotius, salam kepada Filipus, salam kepada Epafras, dan lain sebagainya. Bahkan yang menarik, saya baca di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, dikatakan begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Menyebut nama kamu di dalam doa kami. Jadi artinya di sini kita bisa melihat bagaimana cara Paulus menjelaskan hubungan yang intim antara dia dengan jemaat yang dilayani itu dengan penyebutan nama. Bahkan di dalam doanya Paulus mengatakan bahwa saya menyebut nama mereka satu persatu. Sehingga dengan berani Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu, menyebut nama-nama kamu dalam doa kami. Ini menunjukkan adanya keintiman. Saudara, di dalam keterbatasan saya sebagai seorang gembala sidang, sedapat mungkin ketika saya berdoa, saya menyebutkan nama-nama dari jemaat-jemaat yang sedapat mungkin saya ingat satu persatu. Pergumulannya, nama keluarganya, nama anak-anaknya, dengan bekerja keras, mengingat dengan keras, saya sebutkan nama itu satu persatu di dalam doa-doa saya. Itu sebabnya saya katakan bahwa mengenal nama menunjukkan keintiman hubungan seseorang. Makanya saya katakan bahwa mustahil ada keintiman kalau kita tidak mengenal nama daripada relasi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, saya ingin sampaikan begini. Mengenal nama itu artinya kita mengarahkan perhatian kita kepada si pemilik nama tersebut. Ketika kita menyebut sebuah nama, nama itu mungkin spesial buat kita, maka otomatis ketika kita menyebut nama itu, kita punya perhatian terhadap orang yang punya nama tersebut. Itu sebabnya saya katakan bahwa ketika kita mengenal satu nama, artinya kita sedang memberikan perhatian kepada nama tersebut. Nama itu menjadi sesuatu yang spesial. Orang-orang tertentu ketika memiliki kesan terhadap seseorang, pasti ketika nama itu disebut, ada getaran halus di dalam hatinya yang langsung ingat, oh
kalau nama ini disebut berarti orang itu adalah kayak begini, orang itu modelnya kayak begini. Ada perhatian. Siapapun itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa nama itu mengarahkan kita pada satu perhatian tertentu. Nah, beranjak dari perhatian inilah Bapak Ibu, maka proses berikut dari perhatian itu adalah kepedulian. Makanya ketika kita mengenal nama, itu artinya kita juga memberikan kepedulian terhadap orang yang punya nama tersebut. Ketika tadi Paulus mengatakan bahwa di dalam doaku, aku menyebut namamu, artinya Paulus sedang ingin menggambarkan bahwa saya peduli kepadamu, saya punya perhatian kepadamu. Nah, bagaimana relasinya antara Tuhan dengan kita terkait dengan nama? Saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan mengenal nama kita pribadi demi pribadi. Seperti teks yang di awal tadi saya sebutkan ketika Tuhan berkata kepada Musa, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub. Artinya Tuhan ingin mengatakan bahwa orang-orang yang aku kasihi itu namanya aku kenal, namanya aku ingat. Siapapun itu, aku tahu satu persatu dari nama orang-orang yang aku kasihi. Mungkin kita bertanya, kalau begitu Pak, apakah nama saya diingat oleh Tuhan? Apakah nama saya menjadi bagian dari memorinya Tuhan? Bagian dari perhatiannya Tuhan? Saya ingin katakan, Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa tiap orang percaya namanya itu ada di dalam daftar memori Tuhan, tercatat dalam kitab kehidupannya Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Saya ingin bacakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-23. Perhatikan teks ini. Ibrani 11 ayat ke-23 berkata begini, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna dan seterusnya. Yang ingin menjadi perhatian bagi saya adalah jemaat anak-anak sulung itu namanya terdaftar di sorga. Namanya menjadi members di dalam kerajaan sorga. Siapakah jemaat-jemaat anak sulung? Saya dan saudara. Kita semua. Nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan di sorga. Apa implikasinya buat kita kalau nama kita terdaftar? Banyak sekali. Contoh ilustrasi saja. Beberapa waktu yang lalu saya berbelanja di AC Hardware itu. Kemudian saya ditanya, Pak, pengen jadi member enggak ya? Saya tanya, berapa biaya untuk jadi member? Oh, enggak perlu biaya, pembelian sekian otomatis menjadi member. Oke lah, saya mau jadi member. Nah, ketika saya jadi member, maka saya memiliki hak-hak spesial sebagai member. Contoh misalkan, setiap ada produk baru, saya selalu diberikan informasi. Ini ada produk baru, itu yang pertama. Kedua, kalau ada diskon, saya pertama kali dikasih tahu, Pak, produk ini ada diskon sekian persen. Kenapa kok saya diberitahu? Karena nama saya terdaftar sebagai member. Bahkan yang paling menguntungkan saya sebagai konsumen adalah ketika saya beli barang di AC Hardware, maka saya mendapatkan poin. Pembelian sekian mendapat sekian poin, pembelian sekian mendapat sekian poin. Ketika poin-poin itu dikumpulkan, maka poin itu bisa saya tukarkan dengan barang-barang tertentu secara gratis. Ketika saya punya poin yang banyak, maka saya bisa mendapatkan barang yang cukup bagus secara gratis oleh karena saya sebagai member daripada AC Hardware tadi. Itu organisasi dunia. Apalagi kalau nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Ada banyak hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saya dan saudara. Itu sebabnya saudara terkasih, saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau nama kita sudah terdaftar, nama kita sudah tercatat di dalam memorinya Tuhan, di dalam ingatan Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, di dalam pengenalan Tuhan kepada kita,
jangan khawatir. Apapun yang menjadi pergumulan kita, ada jaminan dari Allah karena Dia mengenal nama kita. Kadangkala kita merasa kesepian. Ketika kita beban pergumulan begitu berat, kita merasa sendirian. Kita merasa enggak berdaya. Kita seakan-akan tidak ada orang yang mengerti kita. Banyak orang yang mungkin salah paham kepada kita. Banyak orang mungkin misunderstanding kepada kita dan kita merasa kok banyak orang nggak ngerti sih kepada saya. Kok banyak orang nggak ngerti apa yang menjadi pergumulan saya. Kok banyak orang nggak paham apa yang menjadi maksud isi hati saya. Saya mau katakan bahwa di atas semuanya itu Tuhan mengenal namamu dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kamu. Ini yang menjadikan kekuatan buat saya di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak kali saya merasa sendiri, banyak kali saya merasa lemah, banyak kali saya merasa tertekan, banyak kali saya merasa nggak mampu lagi menjalani kehidupan karena begitu berat tekanan ini. Tapi ketika kita membaca teks ini bahwa Tuhan mengenal nama saya, itu memberikan kekuatan, memberikan semangat di dalam kehidupan saya bahwa kalau Tuhan mengenal nama saya, berarti Dia tahu kelemahan, kekuatan, kebutuhan, keinginan yang ada dalam hati saya. Dan Dia tidak hanya sekedar mengenal, mengerti, tapi Dia akan menjamin, Dia akan menolong, Dia akan mengangkat kalau kita jatuh. Dia akan memberikan pemeliharaan ketika kita merasa letih, lesu, dan lain sebagainya. Dikenal Tuhan, itu sesuatu yang spesial sekali. Tuhan pernah berkata dalam salah satu teksnya, saya lupa di mana tempatnya, tapi kata-katanya saya ingat, Dia pernah berkata begini, namamu kutuliskan di telapak tanganku. Namamu ada selalu di hadapanku. Artinya apa? Tuhan mengenal. Tuhan paham betul siapa diri kita. Itu sebabnya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, ingat baik-baik bahwa Tuhan mengenal nama kita masing-masing. Tuhan kenal pribadi kita masing-masing. Karena Tuhan mengenal kita, memberikan kepada kita pengenalan yang baik, memberikan kepada kita perhatian yang sungguh, maka kita akan mampu menjalani hidup ini. Kelemahan, kekhawatiran, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak perlu kita khawatir. Ketika engkau berjalan sendirian, jangan pernah merasa kesepian. Ketika engkau kekurangan, jangan pernah gentar, karena Tuhan memelihara kita. Intinya adalah bahwa dengan pengenalan Tuhan kepada kita, kehidupan kita akan terus-menerus disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjadi
jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang mengerti kami Tuhan, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengenal kami Tuhan. Biarlah kami mau terus berpegang pada janji-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak,
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh berkat dan kasih setia yang Engkau limpahkan buat kami. Kiranya kami boleh semakin sungguh di hadapan-Mu, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan persekutuan Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.